intervensi dari kontrol. Siapa yang menguasai teknologi itu di dunia? Nah, ketika Anda bicara kontrol untuk dalam dunia, itu yang saya bilang sebagai fasis system. Fasis system. Fasis. Jadi baik pada pendekatan corporate capitalism maupun dalam kerangka state capitalism, pada hakikatnya dengan model kendali ekonomi sosial politik seperti itu berbasis teknologi, di mana kekuatan satelit bicara dengan aplikasi pada IT, pada hakikatnya adalah kendali sosial politik ekonomi. Itulah yang disebut dengan digital currency. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu kembali dengan sahabat saya untuk berdiskusi di program kita IC The Real Show seperti biasa dengan sahabat saya Dr. Ihsanuddin Nursi dan saya Husni Mariah. Bang, apa kabar nih? Alhamdulillah, insyaallah baik. Baik. Mudah-mudahan dalam berkah dan rahmatnya. Amin. Amin. Tapi ini kita juga sedih juga kan, ini rentetannya masih terus nih Bang, setelah apa namanya disebut boleh nggak ya, kasus internal dari lembaga yang sangat penting sebetulnya di dalam kita bernegara, lembaga kepolisian gitu ya. Tapi pada saat yang sama juga kalau kita bicara keamanan antara tentara dan polisi, fungsi polisi di mana, apakah dia to serve konstitusi, melayani implementasi konstitusi, atau to serve the bourgeoisie sebetulnya, kelas gitu, kelas bisnis, kelas kekuatan bandar kayak gitu, karena sejarahnya ya panjang lebar ke sana dan posisinya di mana, apalagi Indonesia 2022 dan 2023 ternyata juga tidak akan melaksanakan pilkada di kabupaten provinsi. Nah, ini juga menjadi persoalan kayak gitu. Ternyata beberapa menteri dalam negerinya kita juga polisi, kemudian kepala BIN kita polisi dan sebagainya. Sehingga muncul ya Dekan, Negara Kepolisian Republik Indonesia. Maksudnya NKRI. Iya. Jadi NKRI bukan negara kesatuan tapi Negara Kepolisian Republik Indonesia. Itu kan ejekan itu. Ejekan. Nah, sebelumnya kita bahas tentang, kita bicara tentang permisif, merusak kayak gitu ya. Nah, ini kenapa saya mulai dari situ, karena sebetulnya satu lembaga polisi ini sangat penting di dalam konteks order. Jadi bagaimana membuat yang namanya keteraturan di dalam masyarakat, menjaga keteraturan di dalam masyarakat. Tapi agak berbeda juga, bukan kemudian kita bicara keamanan dalam arti keamanan negara seperti fungsi dari tentara kayak gitu ya. Jadi sebetulnya kita bicara tentang keamanan warga negara, bagaimana keamanan kepemilikan properti dan kekayaan dari warga negara. Jadi menjaga supaya tidak terjadi kriminal gitu ya, bagaimana menjaga civil order dan sebagainya, itu fungsi polisi di dalam konteks konstitusi dan undang-undang kita. Walaupun akhir-akhir ini ya, itu kayaknya mau menuju pemilu 2019 ya, yang kemudian konsep tentang democratic policing kayak gitu ya. Nah, ini kan sepertinya kok paradigmanya yang diubah, padahal democratic policing itu artinya bagaimana kebijakan-kebijakan polisi dimasukkan di dalam satu masyarakat negara yang demokratis, bukan kemudian polisi dia merumuskan sendiri menjadi kekuatan sendiri yang kemudian sebetulnya melanggar prinsip-prinsip demokrasi kayak gitu kan. Misalnya contoh bagaimana polisi menangkap, walaupun mereka selalu mengatakan di satu panel gitu ya, saya pernah bersama dengan polisi yang mengatakan itu yang namanya Densus 88 itu kalau menangkap tidak mungkin salah, tidak pernah salah dan sebagainya. Padahal kita di Muhammadiyah ya tahulah bagaimana kasus-kasus yang terjadi, penangkapan yang salah, kemudian bagaimana implementasi tentang war on terror yang akhirnya menjadi satu war on terror dan deradikalisasi yang akhirnya ini juga sebetulnya penggunaan kekuatan negara di dalam konteks
untuk kepentingan tertentu. Nah, balik lagi, sebetulnya kalau kita mau bicara tentang sejauh mana ini kontrol itu bagaimana, kalau kita bicara tentang demokrasi kan ada political society-nya, ada business society-nya, ada civil society-nya. Nah, civil society-nya mestinya itu menjadi tidak bisa diintervensi oleh negara, jadi relatif berdaulat kayak gitu, rakyat persoalannya. Tapi rakyat ini juga punya channel, punya wakil di parlemen, sehingga parlemen menjadi kontrol terhadap eksekutif. Nah, biasanya yang seringkali dihina-hina kan selalu ya DPR-nya, padahal DPR kan kebijakan yang di situ ada 575 anggota, sementara kalau yang presiden ya sendiri, dan uang APBN dan sebagainya itu justru berada di tangan presiden. Alat apa lagi yang kemudian bisa dipakai untuk mengawasi yang bahasanya itu civic surveillance, pengawasan terhadap warga negara kayak gitu ya, pengawasan terhadap ini. Ya itu juga bisa misalnya dengan KPK, dengan RUU KUHP yang sekarang ini juga agak sedikit mengerikan kalau dibaca. Coba teman-teman nanti ya dilihat lagi, misalnya kalau kita menghina presiden, menghina DPR, menghina jaksa, menghina polisi, RT RW bahkan menghina polisi. Iya, RT RW juga. Yang menakutkan kan menghina polisi, karena mak-mak itu gitu di kampung, polisi kan sampai tingkat polsek, sampai di desa ya. Jadi kalau mak-mak itu kalau ditangkap polisi atau kena dengan polisi kan sih merepet. Kalau merepet ya mak-mak bisa kena 18 bulan penjara. Mahasiswa anak-anak kita itu kalau demonstrasi juga bisa kena sampai 1 tahun penjara. Jadi aturan-aturan yang digunakan yang di video sebelumnya sebetulnya kita bicara tentang legally, tapi sebetulnya secara substantif sebetulnya itu tidak, secara hukum ya legal memang boleh, tapi secara substantif ya nggak bisa, kedaulatan tetap ada di tangan rakyat. Kalau Anda klaim demokrasi, di situ ada kompetisi tanpa kekerasan, ada partisipasi, ada civil and political liberties, kebebasan sipil dan politik, kebebasan berserikat, kebebasan pers, kebebasan menyatakan pendapat. Tapi ini semua variabel-variabel itu hari ini kayaknya sudah tergerus kayak gitu ya, kalau di dalam konteks politik. Dalam konteks ekonomi juga demikian kan, kebijakan-kebijakan undang-undang yang ada legally, ada undang-undang Minerba, dan di undang-undang itu sebetulnya misalnya daerah punya hak 10% ya untuk saham itu, tapi di beberapa daerah itu sudah dijual juga, dijualnya kepada participating interest maksudnya. Ya, participating interest. Nah, daerah, waktu saya banyak bicara dengan kawan-kawan, ini ada disertasinya mahasiswa saya, dosen dari Universitas apa kalau Kalimantan itu, Mula Warman ya. Mula Warman. Ya, Kalimantan itu Timur. tentang Blok Rokan. Ya, iya. Dalam konteks itu. Kalau Blok Rokan yang di sana Riau. Ya. Oh, Blok Rokan. Kalau yang di Kalimantan Timur Blok itu lain lagi. Itu Kalimantan Timur. Ya, ya itu ada dalam konteks itu. Lagi-lagi yang 10% juga dijual. Dijualnya nanti oleh Bandar Jakarta. Tapi ada lagi sekarang, ada apa nih? Ini ada anggota dewan yang perempuan yang sekarang agak sedikit menjadi viral kayak gitu ya. Karena belain perubahan antara apa? Kompor gas ke kompor listrik kayak gitu kan. Pemerintah maunya nanti kita ganti ke kompor listrik, gak taunya ini juga related ke bagaimana yang kesalahan kebijakan itu Husnul. Unholy alliances itu. Iya, itu kesalahan kebijakan itu. Nah, yang saya bisa buktikan itu kesalahan kebijakan. Jadi melihat seperti itu, jadi sekarang ini siapa dari kita ini yang bisa mengontrol yang tadi kalau bicara kebijakan, bicara kalau yang di dalam konteks trias politika kan ya parlemen sebagai wakil dari rakyat, dia bisa mengontrol eksekutif, presiden dalam konteks itu. Tapi sekarang kan presidennya juga cuek-cuek aja terhadap ini, walaupun statementnya, pidatonya selalu mengatakan oh nggak apa-apa di demo, tapi kalau Anda demo juga Anda disiram apa, gas air mata, dipukulin yang kayak gitu, seperti itu. Nah, kondisi seperti ini bagaimana kita bisa membangun atau sebagai satu mengurai, dan kemudian kita solusinya seperti apa kalau kita bicara tentang bagaimana, siapa kita bicara tentang mengontrol ya apa bang,
kendali sosial kita, Iya. supaya kita bisa melaksanakan amanah dari konstitusi kita. Oke. Nah, ini kendali sosialnya, ya leadership tentu saja pemimpin, baik pemimpin yang formal maupun pemimpin-pemimpin yang non formal. Jadi tidak semuanya pemimpin itu berada menjadi pejabat, mendapatkan jabatan formal, tapi juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, semuanya harus bersatu padu di dalam konteks ya bergandeng tangan lah, persatuan Indonesia untuk membereskan isu-isu sosial, politik, ekonomi, hukum, dan seterusnya. Kendali sosial itu ditujukan sesungguhnya untuk menjaga keseimbangan interaksi sosial. Keseimbangan ya. Keseimbangan. Jadi jika interaksi sosial bergerak di satu sisi terlampau negatif, gitu ya, maka muncul pengendalian sosial itu supaya dia kembali ke titik keseimbangannya. Begitu juga ketika ekonomi menjadi tidak seimbang, maka kendali ekonomi tujuannya tetap menyeimbangkan hukum penawaran permintaan, menyeimbangkan antara kebutuhan produksi dengan konsumsi. Terus begitu. Jadi bahasa sederhana. Supply and demand. Ya. Gitu ya. Begitu juga dalam politik sesungguhnya. Ketika tidak terjadi keseimbangan dalam kekuasaan, maka muncul kendali politik dalam rangka gitu ya, antara pemegang amanah, pemilik amanah dan penerima amanah kembali lagi dalam hubungan yang seimbang. Dalam hukum juga begitu. Ketika yang namanya hukum berlebihan sehingga kelihatan terlampau banyak meregulasi, sehingga tidak terjadi kekurangan kebebasan, maka muncul kendali sosial. Salah bentuk kendali sosial demonstrasi. Gitu loh. Itu semuanya muncul begitu. Jadi poinnya adalah kendali sosial sesungguhnya dalam rangka mencapai titik keseimbangan kehidupan. Bahasa sederhananya begitu. Kenapa ini penting, Husnul? Kalau keseimbangan kehidupan artinya keadilan, Husnul. Keadilan, justice. Justice dia. Jadi kalau pakai bahasa Al-Quran, dia kita tujukan dalam rangka wasatiyah, gitu ya. Kita tujukan dalam rangka sikap proporsional, dalam rangka mizan, gitu ya. Keseimbangan neraca itu dalam rangka sikap adil. Tiga itu tujuannya. Makanya betapa penting kita bicara kendali sosial agar masyarakat, seluruh tatanan masyarakat Indonesia gitu ya, dari mulai elitnya sampai dengan masyarakat bawah, betapa pentingnya kendali sosial itu dihidupkan gitu. Dalam sikap yang proporsional, sehingga di satu sisi kendali sosial itu ketika diaplikasikan begitu ketatnya pada pihak lain, tapi begitu longgarnya pihak lain itu nggak boleh. Ya. Anda demikian ketat menggunakan undang-undang ITE pada satu pihak tertentu, tapi tidak pada pihak lain. Anda tidak demikian longgarnya, dia tidak memperlakukan undang-undang ITE itu gitu loh. Kayak seperti tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itu struktur vertikal. Kalau struktur horizontal sama. Kalau Anda tajam pada kelompok tertentu, mestinya Anda juga tajam ke kelompok lain. Ya, kalau yang antara yang pendukung istana, pengkritik istana. Itu mestinya gitu. Anda imbang. Itu disebut dengan kendali yang tadi, yang sikapnya di situ muncul. Dia jadi salah satu kendali sosial adalah memang dia harus mengayomi, dia memang harus melindungi, dia memang harus melayani. Tapi ujung dari melindungi, mengayomi dan melayani, ujungnya adalah soal keadilan. Tindakannya adalah pengendalian, gitu ya. Tindakannya adalah pengendalian. Kalau hasilnya tidak melahirkan keadilan, tidak melahirkan sikap proporsional, tidak melahirkan keseimbangan, tidak proporsional, tidak seimbang, pasti tidak ada. Saya ulang ya, Husnul. Ini teori besarnya nih, Husnulnya. Teori. Kenapa kita penting bicara? Saya sekali lagi dalam posisi dalam kerisauan pikiran, dalam kegundahan kalbu, kegundahan pikiran amat sangat mendalam, Husnul. Ketika ya tadi Husnul bicara tentang kepolisian, kita bicara tentang kanjuruhan, kita bicara tentang kebijakan-kebijakan ekonomi politik yang tadi kayak gitu ya. Maka mestinya kita tahu bahwa kendali sosial adalah sebuah tindakan yang menjaga tentang bagaimana sikap tadi proporsional, keseimbangan, keadilan itu muncul. Gitu. Jadi kalau sikap mengayomi, melindungi dan melayani tidak dalam kerangka itu, nggak seimbang. Dia pasti tidak seimbang. Dampaknya berarti dalam posisi dia pasti tidak adil. Muncul kemudian secara vertikal begitu, apalagi soal vertikal. Terhadap atas Anda tumpul, terhadap bawah Anda tajam gitu. Jadi mesti dilihat dalam perspektif tadi, vertikal dan horizontal. Ya, horizontalnya itu tadi, Anda pro atau Anda
sebagai pengkritik gitu ya. Artinya ketika Anda di satu sisi mau memberlakukan hukum market mechanism, tapi dalam praktek Anda kendalikan, dan Anda kendalikan lewat yang namanya kekuasaan hajat hidup orang banyak, Anda serahkan pada korporasi, pasti ujungnya tidak adil. Pasti ujungnya tidak adil. Pasti ujungnya tidak lahir keseimbangan. Pasti ujungnya adalah ketidakproporsional. Lahirnya tidak proporsional. Itu pasti rumusnya. Karena tesisnya dari korporasi kan dia untuk kelompok dirinya sendiri. Modal accumulation. Kalau modal accumulation nggak ada cerita, nggak ada urusan. Itu dewanya, itu nabinya. Profit to the capital accumulation, gitu loh. Profit to the capital accumulation gitu. Dan itu variabel-variabel lainnya mengikuti sampai mengakuisisi, atau yang sering saya bilang sampai pada boneka kekuasaan, apakah merebut kekuasaan itu sendiri atau dia menempatkan boneka untuk berkuasa di situ. Selain eksploitasi sumber daya alam, kemudian pendidikan, kemudian upah buruh yang murah dan sebagainya. Semuanya itu rentetan dari capital accumulation. Nah, di dalam teori sosiologi sesungguhnya kendali sosial itu bisa terjadi individu terhadap kelompok, individu terhadap kelompok, gitu ya. Ini soal kendali nih, tidak peduli apakah dia sosial, politik, ekonomi, hukum, atau bahkan dalam kerangka budaya, sama aja. Individu terhadap kelompok, individu terhadap individu, gitu ya. Kelompok terhadap individu, kan gitu. Kelompok terhadap kelompok. Gitu ya, saling mengendalikan. Motifnya tetap dijaga sikap proporsional, dijaga sikap keseimbangan, dijaga sikap keadilan. Poinnya apa? Social order. Poinnya apa? Social trust, social order, social obedience. Wah, gitu. Jadi kalau mau diambil dalam kerangka itu juga bisa dibilang muncul economic trust, muncul economic order, keteraturan ekonomik, muncul economic obedience, gitu. Politik sama. Nah, apalagi ketika Husnul tadi bicara dalam konstruksi demokrasi, saya ingin mengatakan begini, Husnul. Sesungguhnya ketika Anda bicara konstitusi, dia menjadi satu bentuk pengarah bagi tegaknya hukum. Sementara tegaknya hukum menjadi pengarah bagi tegaknya demokrasi. Jadi demokrasi itu lapis ketiga, bukan lapis pertama. Itu kesalahan kita ketika kita bicara soal politik seolah dengan basis demokrasi, dia seolah menjadi lapis pertama. No, basis pertamanya, lapis pertamanya adalah konstitusi. Basis keduanya hukum, baru kemudian demokrasi. Kenapa poinnya begini? Karena tadi strukturnya tetap nilai, kebijakan dasar, baru strategi. Jadi demokrasi itu cuma cara di sini, cara bagaimana masyarakat menjalankan kedaulatannya dalam rangka kebijakan dasar untuk hidup bersama secara teratur gitu ya, secara saling percaya sebagai patuh dalam rangka tadi keadilan sosial. Ya, makanya nilainya sebetulnya gitu. Konstitusi paling tinggi di dalam konteks kita bicara tentang tadi ya, kendali sosial tadi. Nah, seringkali kan kemudian atas nama hukum, kan seringkali hukum panglima, tapi hukumnya produk dari politisi yang buruk. Kalau hukum produk dari politisi yang buruk kan akhirnya mana ayam mana telur kayak gitu. Sebenarnya ketika kita bicara luruhnya keluarga, runtuhnya negara, itu menggambarkan buruknya kendali, Husnul. Karena kita langsung pada unit yang terkecil. Pada unit terkecil kita bilang luruhnya keluarga, itu runtuhnya negara. Itu menggambarkan jeleknya kendali. Kenapa butuh kendali? Karena Anda tidak adil. Tidak adil dalam politik, tidak adil dalam sosial, tidak adil dalam ekonomi, tidak adil dalam hukum. Itu ingat dong, setahun lalu kita bicara itu ya. Setahun lalu kita bicara 2 itu. 2 tahun kayaknya ya. Udah. Pertama kali kita bikin itu tahun berapa Mas Haji? 2020 kan? Iya. Sekarang 2022, September 2020. Jadi alhamdulillah kita sudah lewat 2 tahun. Alhamdulillah masih bisa. Mudah-mudahan Bang Nursi dan saya diberi kesehatan. Amin, insyaallah dalam rahmat dan hidayahnya. Oke. Jadi balik lagi, kenapa kita bicara pentingnya pembahasan tentang kendali sosial dalam pengklasifikasi pakai linker, pakai skala nih. Dia sangat baik, dia biasa saja,
buruk dan amat buruk gitu ya. Kalau kita ambil dalam kendali ambil kayak gitu, maka sesungguhnya pengklasifikasian gini dalam posisi begitu, apakah kemudian kalau pakai bahasa lain kendali sosialnya ini sangat memuaskan, means itu keadilan sangat tinggi, Husnul. Tapi ketika kendali sosial kendali politik, kendali ekonomi demikian tidak memuaskan, itu berarti menggambarkan ketidakadilan, Husnul. Gitu relasi berpikirnya. Walaupun kemudian dimanipulasi dengan survei-survei. Ya, tapi kalau kita ngomongin kepuasan kan seringkali dimanipulasi dengan survei, sehingga biasanya saya ditanya, Ibu Husnul puas dengan apa namanya survei? Enggak, kebijakan rezim ini loh, Anda itu bertanya kepada akademisi kok Anda kasih gelontoran puas. Variabelnya apa? Indikatornya apa? Kayak gitu kan. Dan konsepnya apa dulu? Dan konsepnya apa? Kalau itu cuma propaganda di dalam konteks menunjukkan kepuasan tadi, ya nggak bisa. Sementara di lapangan, yaitu korupsi banyak, isu narkoba, brutality, aparatus negara di dalam handling kayak gitu ya, isu-isu sosial dan ekonomi kayak gitu kan. Nah ini bagaimana kita mau masuk ke level kepuasan dalam konteks keseimbangan, jadi ketidakadilan di semua lini kehidupan hari ini. Ya itu tadi, saya ingin mengatakan kenapa kita bicara tadi, apakah kendali ini dalam kondisi yang sangat baik atau kemudian dalam kondisi yang sangat buruk gitu. Ini harus kita ambil nih ke posisinya gitu. Kenapa begitu? Karena nanti karena basis dasar kendali kita tadi adalah soal proporsionalitas, keseimbangan dan keadilan, maka dia akan terasa apakah kendali hukum, apakah kendali politik, apakah kendali sosial, apakah kendali ekonomi itu membuahkan rasa keadilan apa enggak. Jadi kalau multiplier effect jadi pakai keadilan. Rasa keadilan itu munculnya di situ gitu. Nah, di sini nampak Husnul problematiknya. Kenapa sampai saya ngajak Husnul bicara ini di sini? Karena saya ingin mengatakan begini, mungkin bagi sebagian orang rasa keadilan itu sudah demikian rupa, gitu ya, karena dia mendapat kenikmatan atas kekuasaan. Tapi dia dapat keuntungan dari kekuasaan itu. Itu tadi. Tapi keuntungan kekuasaan dengan cara seperti itu kan bukan keadilan, beda lagi kan? Nah, di sini konsepnya. Di sini muncul individu terhadap kelompok atau kelompok terhadap kelompok. Kan tadi saya bilang. Kendali itu dia muncul dalam bentuk tadi, individu terhadap kelompok, kelompok terhadap individu, individu terhadap individu, kelompok terhadap kelompok, gitu ya. Dia dalam 4 variasi. Kalau kita bangun dia dalam 4 variasi tadi, maka sesungguhnya kita harus mendapatkan satu modal, apakah dia melahirkan apa yang disebut dengan social trust, apakah dia melahirkan social order, apakah dia melahirkan social obedience. Teorinya begitu dalam kerangka itu. Secara ekonomi berarti apakah dia melahirkan tadi yang saya sebut economical trust. Orang nggak percaya pada persoalan kenaikan harga Pertalite, itu economical trust jelek. Tapi orang percaya pada misalnya yang disajikan oleh SBPU lain, gitu ya. Tapi habis itu didatengin gitu. aparatus, Itu kan harus dinaikkan. Itu kan economical trust jelek. Jadinya kan nggak konsisten. In one sense, Anda bicara tentang market self-regulation, pada saat ada kontestasi market self-regulation, dihantam. Itu yang saya dilarang. Itu yang saya bilang, kendalinya dia menjadi bukan kendali yang proporsional. Kendali yang didasarkan pada subjektivitas Anda sendiri. Kendali yang didasarkan pada penerjemahan akan pendekatan kekuasaan. Jadi seolah-olah I am the law. Seolah-olah I am the law. Itu kan dulu itu konsepnya apa ya? Right or wrong is my country. Dalam konteks itu, bahwa dia adalah hukum itu sendiri. Iya, saya lupa teorinya, tapi saya sudah sejak lama menerjemahkan. Ini kalau modelnya begini semua, gitu ya. Kalau ini modelnya begini, ini bisa bermakna sebagai I am the law. I am the law berarti, tadi yang Anda bilang ketika bicara tentang permisif merusak tadi, yang dekat dengan authoritarian. Maka kendali kelompok kecil terhadap kelompok besar, oligarki jadi maksudnya, kan cuma tinggal soal skala. Apakah skala kecil, skala besar. Kelompok kecil terhadap kelompok besar. Yang modelnya begini,
dia tetap akan sama, melahirkan ketidakadilan. Ya karena prinsipnya dari yang itu tadi adalah itu capital accumulation dan hegemoni yang dibangun. Bahkan kemudian undang-undang yang dikeluarkan sendiri yang seringkali itu kan ada konsepnya Bang, draconian law kayak gitu kan. Undang-undangnya ditulis sebetulnya konsep dasarnya ya undang-undang ini mengerikan karena ditulis bukan dengan tinta tapi dengan istilah, dengan blood, dengan darah kayak gitu. Akhirnya undang-undang ini sangat merugikan masyarakat secara keseluruhan. Itu kan juga cukup banyak yang kita hadapi hari ini. Nah, orang abai nih Husnul dalam konstruksi ini. Karena kendali itu bisa termuat dalam hukum, bisa termuat dalam penyelenggaraan praktek kehidupan berbangsa bernegara gitu ya. Bisa termuat hanya dalam kolbu. Nah, sekarang pertanyaan, kok gitu sebenarnya bagaimana kendali yang sifatnya regulated, yang diatur, bagaimana kendali yang sifatnya tergantung pada diskresi, ajas keleluasaan mengambil pengawasan, pengendalian gitu kan, bagaimana yang sifatnya accidental, bagaimana sifatnya teratur, bagaimana paduan di dalamnya, bagaimana yang sifatnya kemudian dengan teknologi, bagaimana yang sifatnya bersifat human, ini mesti diatur. Nah, kalau kita ngambil, katakan kalau di Cina sana dengan sistem komunis, wah kamera, itu baik teknologi. Tapi hukumnya menjamin pekerjaan. Hukumnya menjamin pekerjaan. Jadi diatur sedemikian rupa pengendalian sosial, pengendalian politik, tapi dalam kerangka ekonomi menjamin kebutuhan pekerjaan. Jadi ada minimal kebutuhan masyarakat yang dia penuhi. Itu Cina ya? Cina. Amerika sebaliknya. Dia juga menggunakan kamera. Gunakan civic surveillance itu. Bahkan menggunakan satelit. Itu kelihatan untuk, dan nggak cuma Amerika. Rumah saya di kampung aja ada itu. Diawasi oleh Amerika kayak gitu. Ya, maksudnya rumah teman-teman pemirsa IC so cek itu pasti ada semua, artinya itu dipotret itu di sana. Jadi kalau surveillance itu istilahnya. Ada contoh menarik. Kalau kita lihat bagaimana Google Maps. Iya, maksudnya itu. Ada semua. Rumahku aja cek rumah. Loh iya, sampai genteng-gentengnya kelihatan. Begitu juga pada aplikasi yang lain, sampai Anda sudah sampai di tujuan. Itu artinya Anda atau harus check in. Itu taunya dikirim ke luar negeri. Jadi control by technology. Control by technology. Itu kan sebetulnya interconnectivity war. Ya kan, kemudian teknologi itulah yang kemudian intervensi. Tahun 80-an namanya control by equipment di sekarang awal teknologi. By technology. Jadi kalau kita bicara tentang teknologi maju, kita sudah ini, hati-hati, sebetulnya itu bagian dari intervensi, dari kontrol. Siapa yang menguasai teknologi itu di dunia? Nah, ketika Anda bicara kontrol untuk dalam dunia, itu yang saya bilang sebagai fasis system. Jadi baik pada pendekatan corporate capitalism maupun dalam kerangka state capitalism, pada hakikatnya dengan model kendali ekonomi sosial politik seperti itu berbasis teknologi, di mana kekuatan satelit bicara dengan aplikasi pada IT, pada hakikatnya adalah kendali sosial politik ekonomi. Itulah yang disebut dengan digital currency. Sekarang itu ya arahnya ke situ gitu loh. Itu kalau panggung internasional gitu ya, panggung internasional. Panggung nasionalnya sama, walaupun istilahnya disebutnya this is the private blockchain misalnya, this is the public blockchain. Not about the private or public blockchain. Bukan itu case-nya. Tapi the main, the ultimate goal gitu ya, aim-nya apa? N-nya itu iya, gitu kita harus ngambilnya. Sama seperti ketika kita bicara di politik, Anda melakukan kendali politik seperti itu, tujuan Anda apa? Apa yang Anda menggunakan kekerasan dalam rangka penegakan terhadap demonstran, terhadap yang namanya kanjuruhan, apa? Terhadap mereka yang kemudian cuma sekedar mengambil sebonggol pisang atau sebonggol singkong sampai akhirnya dibawa ke pengadilan, itu kan pengendali hukum. Apa tujuannya? Gitu loh. Sampai seperti itu Anda menendang penonton sepak bola kayak ini, apa tujuannya? Gitu loh. Itu yang ditanya. Jangan-jangan karena sudah pada stres semua ya. Nah, ketika Anda
berspekulasi sebagai bentuk stres, sebuah kegagalan antara bentuk interaksi dan bentuk kendali sosial atau bentuk dari ideologi itu sendiri. Yang disebut oleh Joseph Schumpeter sebagai people anxiety, kecemasan masyarakat. Dan kecemasan ini semakin tinggi itu banyak sekali indikatornya, dari ibu-ibu yang membunuh anaknya, kemudian dia juga bunuh diri, kemudian apa yang terjadi dengan kegilaan terhadap materialisme, media bagaimana dan sebagainya, semuanya ke sana. Jadi kita harus balik lagi, ini education, tapi educationnya sendiri. Nah, karena khususnya sudah sampai pada education dan tadi masuk ke dalam taraf dunia, bicaranya mengglobal, saya ingin mengatakan begini Husnul, kendali sosial dalam dimensi nilai tadi sesungguhnya sudah diingatkan dalam Al-Quran. Basiron wa naziron, penjelasan dan peringatan. Di belakang penjelasan peringatan ini adalah soal kendali. Nah, kendali pertama yang paling efektif ternyata kendali kolbu. Kolbu di situ ada iman. Kendali kolbu. Jadi kalau iman, takwa, kemudian amal soleh. Nah, terbayangkankah oleh Husnul Maria ketika kendalinya adalah materialisme, berjalan nggak? Ya fujur syaiton. Karena nggak ada puasnya. Anda sudah menjawab dengan baik. Iya, kan kalau kita materialisme kan nggak ada puasnya. Anda punya apa? Padahal mati nggak dibawa, ya nggak. Makanya yang penting itu kan, oke, Anda dikumpulkan itu materi, tapi juga seperti besok akan mati. Artinya untuk apa? Semakin banyak kan, tapi bukan berarti kemudian ini. Tapi ada dua level Bang. Yang satu pada level negara, yang satu pada sosial. 3 level kali ya. Sosial dan kemudian individu di dalam konteks ini. Tapi kalau kita kan lebih banyak sebenarnya kebijakan pada level negara dalam konteks itu. Kalau negaranya sendiri tidak amanah, jadi para pejabatnya tidak amanah, tunduk taat patuh pada konstitusi yang menjadi nilai tertinggi di dalam perjanjian suci kita membangun negara, ya akhirnya kan kendalinya bukan sovereignty, kedaulatan di negara kita, tapi kita sudah diintervensi oleh kekuatan-kekuatan di luar negara lain. Bahkan bahasa seringkali kalau dalam diskusi saya bicara tentang negara kita sudah dijual, kedaulatan dari negara kita dijual dengan harga murah tanpa rasa malu kepada asing dan asing dalam konteks itu. Nah, di situ letaknya bagaimana kemudian level sosial, baik civil society ya, ormas, kalau kelompok ya ormas-ormas maupun warga negara Indonesia bisa mengembalikan lagi kedaulatan itu. Saya ingin mengatakan gini Husnul, ketika Anda tidak menjaga, Husnul kan bicara individu, sosial dan negara. Saya kan seperti biasa bicaranya kalau sampai dengan negara 5 level ya. Ada individu, ada keluarga, ada komunitas, ada sosial, ada nasional, kan gitu ya. Nah, pada 5 lapis ini yang namanya pelapisan dalam masyarakat gitu ya. Kalau kita pada 5 lapisan ini kita terjemahkan lebih dalam pengendalian, maka pada akhirnya dia sedang upaya menjaga. Jadi pengendalian adalah upaya penjagaan. Apa penjagaan itu? Agar masyarakat dalam posisi tentram damai. Poinnya gitu. Jadi selalu ada pembelaan. Anda bisa lihat kami menjaga dalam rangka ketentraman. Artinya mereka melakukan pengendalian sesungguhnya. Ada upaya penegakan hukum sebenarnya. Tapi jika penjagaan tidak melahirkan ketentraman, tapi melahirkan rasa cemas, rasa was-was, maka ada yang problem dalam penjagaan Anda. Apalagi sampai pada tingkat political unrest. Iya. Itu Anda mestinya bisa mengoreksi diri. Anda mestinya bisa ketika penjagaan Anda, ketika penegakan hukum Anda malah melahirkan satu kecemasan, satu rasa ketidakadilan, maka problematiknya adalah pada Anda sendiri. Atau kemudian pada regulasi, penjagaan yang Anda lakukan, pengawasan yang Anda lakukan, pengendalian yang Anda lakukan, itu adalah pengendalian penjagaan, bukan sesuatu yang pada tempatnya. Berlaku dalam konstruksi negara, sosial, komunitas, dan keluarga, serta individu. Nah, sekarang ketika Husnul bilang, unit analisisnya bukan individu, tapi unit analisis negara. Kan tadi Husnul ngomongnya gitu. Ya, karena saya political scientist, jadi seringkali masuknya ke negara. Saya setuju pada unit analisis manapun. Tapi saya ingin mengatakan sama Husnul begini. Saya melihat problematik kendali tadi pada hakikatnya adalah di sini hebatnya
ingin saya katakan di sini hebatnya Al-Quran. Allahu Akbar. Ku anfusakum wa ahlikum. Nah, nah, kataku di sini dia bukan cuma sekedar menjaga. Dia bukan cuma sekedar menjaga, dia tapi diajarkan untuk menegakkan nilai-nilai. Oh, dahsyat Husnul. Supaya Anda tidak diserang. Tidak cuma di dunia, iya, dan akhirat. Iya. Jadi dahsyat sekali nih konstruksi berpikirnya gitu ya. Dan itu masuk dalam semua unit analisis. Masya Allah. Apakah individu, keluarga, komunitas, sosial maupun negara, bahkan pada level internasional sesungguhnya. Iya, jadi jagalah bangsa-bangsa itu kan gitu bahasanya. Untuk saling mengenal, bukan untuk saling bunuh-bunuh. Bukan gitu ya kan. Nah, kalau konstruksinya begini, maka sesungguhnya ini menariknya di dalam pembicaraan kita tentang kendali ini gitu ya. Maka sesungguhnya ketika kendali itu dilaksanakan secara subjektif, ini bahasa sederhana, secara subjektif berdasarkan kekuasaan yang Anda pegang, padahal kekuasaan itu Anda raih berdasarkan kepercayaan, berdasarkan amanah. Berapa kali kesalahan Anda? 3 kali Husnul. 3 kali. Kesalahan pertama, Anda tidak melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Ya kan? Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, Anda salah dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, di sini ketemu nih, Anda salah dalam memahami keseimbangan kehidupan. Karena tujuan Anda menjaga, tujuan menjalankan amanah, Anda punya tugas menjalankan keseimbangan, menjalankan keadilan. Dengan tujuan agar belum sampai dia harus menerima amanah, dia ngambil amanahnya aja juga. Itu input, itu analisis input, itu analisis input. Tanya kayak gitu kan, Anda masuk ke proses itu sendiri, apakah, makanya kan saya udah sekarang daripada ngomong pemilu jurdil, udah pemilu halal nggak duduk menjadi jabatan. Ini kita kalau balik lagi tadi ya, kalau Al-Quran kita itu kan percaya rukun iman, qadha qadar. Jadi itu kan semua orang ini posisi jabatan apapun sudah ada catatannya. Kenapa kita mesti harus merebut dengan cara-cara yang ya kayak gitu kan, sikut-sikutan, bandar masuk, bayar, muap dan sebagainya. Padahal ya ada catatannya. Anda ambil dengan cara tidak halal, apakah dengan cara halal, semuanya catatannya Anda jadi jabat ya akan jadi. Kan kayak gitu. Nah, daripada bicara pemilu yang free and fair, bebas dan jujur, bebas dan luber jurdil, adil gitu. Nanti rakyatnya penelitian, ya Bu saya adil, kan semua partai ngasih duit, jadi saya terima semua, jadi adil. Terus gimana coba? Dan saya coblos semuanya. Enggak, bukan coblos, tapi duitnya diterima semua. Iya, karena gitu. Saya terima duit semua itu, maka coblos semua. Oh, dia masih adil ya? Iya dong, dia terima semua, dia coblos semua dia gitu. Tetap memilih. Oh iya, dia tetap milih. Tapi kemudian dia terima karena itu yang dia anggap adil. Gitu. Konsep adilnya sendiri adalah konsep adil yang suka-suka kayak gitu. Dan itu semua menurut saya karena contoh dari para pejabat. Contoh. Ya, okay. Jadi Bang, jadi kalau kita kembali lagi dalam konteks itu, yang tadi kan negara, sosial, masyarakat, komunitas, kemudian keluarga, individu ini warga negara. Kalau saya biasanya negara, warga negara kayak gitu. Ya bukan berarti kemudian sosialnya nggak penting, enggak, lebih gampang di dalam konteks melihat itu. Nah, pada akhirnya kan semuanya ini bertumpu kepada leadership dari satu negara itu sendiri di dalam konteks ini. Karena disitulah contoh itu, keteladanan itu menjadi sangat penting. Betul sekali. Jadi kan dari zaman nabi-nabi sampai nabi terakhir Rasulullah, kemudian zaman-zaman sesudahnya Khulafaur Rasyidin, para ulama sampai hari ini itu kan semuanya ada, apakah tokoh formal maupun pemimpin formal maupun pemimpin non formalnya menjadi sangat penting posisinya di dalam membangun yang keadilan atau kendali sosial yang menjadi diskusi kita. Kan sebenarnya kalau kita bicara kendali, dia cuma satu. Kalau tadi kita bicara itu soal sebelumnya video kita bicara permisif, maka sesungguhnya kendali dia mata rantai dari apa yang diatur, gitu ya. Kendali regulasi itu dari apa yang diatur, gitu ya.
Sementara yang ketiga adalah soal bagaimana antara yang diatur dan yang tidak diatur, tetapi tetap dalam kerangka tadi kalau Husnus bilang sesuatu yang masukinnya benar halal tadi, maka akan berhasil dengan halal. Karena memang kita bicara kalau masukinnya sampah, ya karena kalau masukinnya sampah dalam pengertian value, jadi berarti akan keluar sampah. Dan ketika garbage in garbage out, istilahnya mereka. Ketika Husnul masuk ke dalam konstruksi, misalnya outputnya adalah pemimpin, dan pemimpin tadi katakan dalam kategori dibilang garbage kayak gitu, iya gimana ceritanya? Kan bahaya berarti analisisnya. Jadi partai-partai hati-hati ya kalau merekrut pemimpin ini. Ini persoalannya garbage in garbage out. Nah, artinya ketika tadi soal rekrutmen, balik lagi bagaimana kendali kita untuk bicara rekrutmen. Nah, kendali dalam kerangka rekrutmen itu soal konsep, variabel, kriteria. Variabelnya apa dengan kriteria? Misalnya variabelnya tentang general indeks pribadi secara umum misalnya. Indeks secara pribadi secara umum, kriterianya apa? Pendidikan. Pendidikannya apa? SMA lulus Dan tidak boleh palsu. Oh, nggak boleh palsu. Nggak boleh palsu. Kan tadi kita ngomong halal, ya udah nggak boleh palsu. Gitu. Itu contohnya, Dan gampang sebetulnya. Iya. Kita dulu zamannya saya waktu KPU juga kita meneliti itu. Sampai kita teliti, ini enggak. Kita tuh kalau kita jujur, amanah, itu pasti kok Allah itu akan tunjukkan kita punya sense gitu ya. Apa itu? Seperti sense untuk kepekaan tersendiri di dalam memutuskan kebijakan-kebijakan kita. Tapi intinya apa? Mencari ridho Allah, bukan mencari supaya kita dibayar oleh sana sini. Bismillah ya Allah, jangan sampai nanti ini akan menjadi sandungan saya pada saat yaumil hisab. Itu kepekaan itu menempel, melekat, atau tumbuh dengan sendirinya? Ya itu kan long life. Jadi itu kan karena iman, karena dari kecil ada sosialisasi, ada pendidikan, ada ini soal penyakit sosial, penyakit individu nih. Kalau Anda sudah terbiasa berbohong, kepekaan itu ada apa enggak? Enggak ada. Kan tertutupin. Yang tadi itu kolbu yang Bang Nursi bilang. Kalau kolbunya ini ternyata seringkali bohong sendiri, kan ditutupin itu. Hitam. Itu berujung pada persoalan kendali, Husnul. Kenapa saya tanyain kayak gitu? Oke. Gitu. Jadi akhirnya nggak punya kepekaan dong. Anda kan kalau bohong satu, nanti tambah bohong lagi. Ya sama seperti Anda marah-marah soal aspal import. Sama seperti Anda marah-marah soal yang namanya defisit neraca pembayaran. Sama seperti Anda marah-marah ini serba import. Itu kan soal kepekaan Anda yang tidak dimulai dengan input yang benar gitu loh. Jadi kalau kita dulu zamannya kita masih pakai kaset kayak gitu ya. Anda sih cuma bolak-balik reply kaset yang rusak kayak gitu kan. Kita dulu kan kayak gitu, kaset rusak. Sekarang nggak ada ya konsep itu. Sekarang udah nggak kaset pakainya, sudah USB jadi lain lagi. Jadi biosnya aneh. Jadi ketika kita ambil dalam konstruksi tadi Husnul, bagaimana kita ngelihat input, proses, dan output dalam konstruksi kendali, maka kendali memang dimulai dari mulai input. Iya, dari input ya. Khusus saya bilang rekrutmen yang benar itu berarti inputnya mesti benar. Iya. Gitu loh, inputnya mesti benar, rekrutmen mesti benar. Ya kalau bicara inputnya mesti benar, itu berarti baik pada yang namanya partai politik, baik pada kelompok sosial gitu ya, atau pada utusan golongan atau utusan daerah, ini rekrutmen mesti benar, nggak boleh sembarangan. Jangan Anda memegang jabatan hanya dalam rangka menutup-nutupi kesalahan Anda, atau jangan Anda karena kemudian mengurangi tekanan kendali ekonomi dan politik dari pihak lain, lalu Anda menggunakan mencari jabatan. Kan ada orang mengambil jabatan dalam rangka dia ngebangun pertahanan diri. Dalam rangka tujuan untuk apakah itu di dalam rangka untuk kepentingan oligarki politik dan oligarki ekonominya, mempertahankan kuasanya dengan memegang jabatan itu sehingga dia bisa melakukan, dianggapnya kemudian dia bisa
bebas di dalam konteks melakukan, padahal balik lagi ini ada aturan main. Ini dalam nih kita bikin analisis khusus. Dengan begitu, kendali secara politik dia bisa bermakna positif, dia bisa bermakna negatif. Dia bermakna negatif kalau kemudian Anda tidak melahirkan keseimbangan. Dia bermakna negatif kalau dalam rangka melindungi atas kesalahan-kesalahan Anda yang Anda lakukan. Gitu mesti dilihat tuh kayak gitu. Anda melakukan kendali dalam rangka melindungi pihak lain juga seperti itu. Gitu. Ya, sebenarnya di situ adil itu sangat penting ya, konsep adil itu. Itu wujud kendali. Itu. Jadi adil. Multiplier efek dari kendali di seluruh dan adil itu sebetulnya kadang-kadang kan kita berpikir adil dipikirnya sama rata. Enggak. Sebetulnya. Seimbang itu tadi, proporsional, seimbang. Pada tempatnya. Pada waktunya. Jadi Iya. kalau bahasa yang sederhana dulu, kalau kita menerangkan kan, nggak mungkin kan orang tua kita yang sudah kuliah dengan yang baru TK, kemudian kita dikasih duit yang sama misalnya, kan nggak mungkin. Pada yang sama itu berarti pada masanya, pada volumenya. Jadi gitu. Anda sekolah SD, berarti waktunya SD. Karena itu volumenya hanya ya SD kayak gitu. Jangan dikasih 1 juta, dikasih cuma katakan 2.000. Sekarang nggak bisa. 2.000 nggak bisa, 5.000. Kalau kita dulu masih seringgit zaman waktu itu, gitu ya, Rp2,5. Ruangnya itu cuma ruang SD, ruang di sekolahan itu, gitu, kehidupan anak-anak. Itu yang disebut dengan bagaimana sikap proporsional, sikap keseimbangan berujung pada keadilan. Artinya dia bukan cuma pada soal distribusinya, tapi juga pada prosesinya. Itu dalamnya. Jadi dan itu bukan hanya pada prosesi dan distribusinya, juga pada outputnya. Itu hebatnya. Jadi dalam cara berpikir, outcome-nya akhirnya bahkan multiplier effect. Efek gandanya. Nah, itu tujuan kendali Husnul. Jadi kendali lagi. Jadi yang disebut dengan, karena Husnul acap kali ngajak saya berpikir soal keadilan sosial dengan basis ketuhanan Maha Esa. Iya dong. Gitu. Kan pada akhirnya ke sana, daripada saya ngomongin the theory of justice-nya Rusto atau John Rawls yang hanya bicara distributif. John Rawls distributif. Dan itu pun juga kritik perempuan juga, dia menganggap bahwa di dalam keluarga itu sudah sangat adil. Itu salah satu kritik saya kepada tulisannya, teorinya John Rawls itu dalam konteks itu. Padahal di dalam keluarga juga ada terjadi ketidakadilan kalau kita bicara gender preferences misalnya, yang laki disekolahkan, yang perempuan enggak, yang kayak gitu-gitu itu juga jadi isu-isu yang diangkat. Atau antinatal seperti kebijakan di Cina, antinatal kan preferensinya laki-laki, sehingga banyak sekali isu-isu girl babies yang kemudian baik dibunuh maupun aborsi maupun ini trafficking. Jadi dijual keluar Cina. Itu banyak ratusan ribu setiap tahun dalam konteks. Jadi kalau balik lagi tragedi kemanusiaan yang. Nah, kalau Husnul sampai pada tragedi kemanusiaan itu disebabkan salahnya konsep tentang kendali dalam gatra kehidupan. Ulangi Husnul ya. Jadi tragedi kemanusiaan itu terjadi disebabkan salahnya penerapkan konsep gitu ya, nilai konsep teori, nilai konsep variabel dan indikator kendali pada gatra kehidupan yang berbuah pada kendalinya buruk atau sangat buruk, atau kendalinya baik atau sangat baik. Itu ujungnya begitu Husnul. Nah, sekarang pertanyaan, apa ada konsep yang kayak gitu? Itu utopian, itu idealisme. Nanti dulu. Mereka kan selalu kayak gitu. Nanti dulu. Kayak model sosialisme Barat ya. Nah, itu utopi. Ya iya, karena Barat lo hilangkan Tuhan ya pasti akan jadi utopi. Iya, karena Anda bicaranya pada materialisme. Gitu. Anda tidak pernah bicara antropocentris gitu ya, jadi istilahnya kayak gitu. Tapi kalau kita ngomongin teosentris kan kita diketawain, Bang. Iya, itu karena memang silakan aja mentawain kalau kita sih. Bukan, karena Anda tidak bertuhan kan. Anda hidup sepenuhnya dikendalikan pada materialisme. Anda sepenuhnya dipenuhkan pada dunia nyata. Padahal setelah dunia nyata ada dunia lain. Itu problematiknya. Makanya saya sering kali melihat kematian, gitu ya, kematian seperti apa yang
terjadi dengan COVID-19, apa yang terjadi dengan tsunami, likuifaksi, dan yang terakhir yang di Malang, itu kan sebetulnya teguran yang paling nyata, nasihat paling tinggi, dari Allah Sang Pencipta, gitu, bahwa semuanya kita nanti akan meninggal. Cuma persoalannya adalah ya meninggalnya seperti apa, ini kelalaian seperti apa yang dilakukan oleh negara di dalam konteks itu. Tapi bukan karena kemudian COVID-nya ini, tapi termasuk meninggalnya hampir 1000-an pekerja pemilu di 2019. 800 sekian orang. Nah, sesungguhnya karena khususnya sudah sampai pada kematian sebagai sebuah nasihat tertinggi dalam kehidupan, dan kematian adalah pembuka tirai bagi tertutupnya perjalanan selanjutnya, gitu ya. Kematian adalah pembuka tirai bagi perjalanan selanjutnya, gitu ya. Dengan demikian dunianya tak bukanlah segala-galanya. Maka kendali yang kita sampaikan dari pembicaraan sampai dengan ini sungguhnya bermuatan pada bobot evaluasi. Kalau pakai bahasa sederhananya, bobot muhasabah diri. Bobot muhasabah negara ini. Gitu. Jadi kendali setelah dilaksanakan, dia akan berujung pada sampai seberapa jauh Anda mampu bermuhasabah. Baik pada konstruksi tadi, individu, keluarga, komunitas, sosial maupun negara. Unit analisisnya terserah. Anda dimanapun tetap sama. Kendali itu akan berujung pada evaluasi. Sama seperti kasus Kanjuruhan, sama seperti kasus Sambo. Mestinya kepolisian melakukan evaluasi diri, bukan membela diri. Bukan membela diri, tapi muhasabah diri atas kendali yang Anda lakukan. Begitu jadi mikirnya. Tidak cuma sekedar mempertahankan rezim. Begitu juga pada kebijakan-kebijakan ekonomi yang membebaskan asing untuk masuk ke dalam segala-galanya. Anda mestinya bermuhasabah diri. Gitu loh. Bahwa bermuhasabah diri, jangan kemudian bangga atas penilaian konsultan asing bahwa nanti di tahun 2045 Anda menjadi kekuatan kelima negara. Terus kemudian Anda bangga kemudian kita kita khutbahkan itu itu kan sampai tepak jidat deh. Jadi padahal isu kontroversinya luar biasa, korupsi, narkoba, brutalite, otoriter, semuanya masih konsep ada. lama kan begini, Hunsul. Konsep lama kan POAK, planning, organizing, ya kan? Planning, organizing, actuating, controlling. Ya, POAK ini kan konsep lama nih. Pak PPBS, iya kan, itu teori kuno. Tapi kalau kita lihat teori ini sebenarnya ujung dari POAK ini kan tetap pengevaluasian diri. Apakah Anda dalam posisi berhasil, gagal, tetap di tempat, atau tidak ada kemajuan? Apa indikatornya? Jangan sekedar ukuran-ukuran materialisme dong. Jangan Anda bilang pembangunan infrastruktur ada sebuah keberhasilan. Kalau ternyata rakyatnya cemas, tingkat kekerasan meningkat. Bahkan jeleknya, Husnul, pengakuan ada seorang menteri, harga akhir pada logistik tetap tidak berubah, tetap saja biaya logistik 23,5% sampai dengan 24. Walaupun mau dibangun infrastruktur gitu loh contohnya. Yang waktu itu kita bahas kan. Jadi cuma menguntungkan 0,00 sekian persen gitu loh. Itu tidak signifikan. Sangat tidak signifikan gitu. Sementara pada saat yang sama dihancurkan. Padahal kan dari dulu kita kalau diskursus yang kita angkat ya, dalam konstitusi maupun dulu ya kalau kita bahas tentang pembangunan, itu kan kita selalu bicara tentang pembangunan manusia seutuhnya. Nah ini sekarang ini kenapa kok jadi infrastruktur sementara pendidikan, padahal pendidikan itu core remedy dari semua persoalan-persoalan yang kita hadapi hari ini. Tapi kalau kita mulai dari pendidikan, saya dulu suka mengkritik ya diri kita sendiri dan ibu-ibu. Kalau anaknya misalnya, anaknya harus nilainya tinggi, walaupun dengan yang namanya kita beli yang jawaban itu, jawaban soal. Itu kan yang paling susah itu kan emak-emak, karena emak-emaknya nggak siap menerima anaknya ini. Makanya dulu kalau anak-anak saya waktu masih kecil, saya bilang gini, enggak mama, enggak kamu nggak jadi ini, tapi jujur. Jadi kamu harus benar-benar ini jujur. Tapi alhamdulillah juga selama di SMA dengan kejujurannya dia selalu menjadi juara dari seluruh kelas dari semester 1 sampai semester 6.
di dalam konteks itu. Jadi bukan berarti kalau Anda jujur pasti, kan kita selalu ada gium kan, kalau Anda jujur Anda nggak akan tersingkir. Anda kalau jujur Anda nggak dapat kerjaan, Anda jujur Anda nggak bisa menang di dalam pemilu. Anda kalau Anda jujur nggak bisa jadi presiden. Kan ini kayak sesuatu kayak, oh kita harus ngikutin setan supaya kita bisa jadi presiden, anggota DPR bisa. Kayak gitu, padahal kan enggak. Dunia kan, di dunia ini kan teorinya atau hukumnya kan nggak begitu. Ada hukum Allah yang lebih berkuasa di dalam menempatkan kita di mana. Nah, tapi itu harus ada jujur. Makanya saya bilang, satu kata jujur aja membuat Finlandia menjadi sekarang negara dengan indeks kebahagiaan tertinggi. Nah, kayak gitu dulu. Satu kata jujur, baru jujur aja. Belum kalau kita bicara tentang bagaimana kita bicara tentang ya ekonomi kan ya, dari mulai sedekah, zakat, ini yang kayak gitu-gitu ya, kita tidak greedy, kita tidak pelit, kita tidak macam-macam kan. Sebetulnya amal soleh yang bisa kita bangun untuk membangun masyarakat yang diridhoi Allah kan kayak gitu. Jadi sebagai penutup, Husnul, satu kondisi masyarakat sangat tergantung sekali pada baik buruknya kendali di gatra kehidupan. Di gatra kehidupan. Dengan level yang masing-masing, dari yang individu, unit keluarga, masyarakat, kemudian sosial, dan nasional. Itu. Dan kemudian bagaimana kemudian kalau kita kuat di negara ini, kita juga bisa menginseminasi, menyebar luaskannya ke panggung regional dan internasional. Jadi tidak hanya cuma sekedar di dalam negeri, ya biasanya saya selalu ngomong dekolonisasi gitu. Tapi kita juga bisa menyebarkan itu ke international discourse kayak gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu sebetulnya. Jadi kita ingin mengajak sebenarnya di tahun politik ini gitu ya, menjelang kan masih lama nih 2024, tapi karena orang sudah berburu tahtanya udah luar biasa gitu ya, maka kita ingin mengajak semua masyarakat untuk melakukan pengendalian. Pengendalian dalam pengertian tadi yang kita maksud. Bagaimana menjalankan kehidupan penuh dengan kepercayaan satu sama lain, kejujuran satu sama lain, yang kita sebut sebagai social and political trust, economic and law trust gitu ya. Kita mesti bikin gitu, social politic trust, economic and law trust gitu, mesti kita bikin kayak gitu ya. Lalu yang kedua tentu kita bicara social and politic order, economic and law order gitu. Nah, yang terakhir tentu kita bicara dalam kerangka social and politic obedience, dan kemudian juga economic and law obedience. Jadi bukan yang sebaliknya. Poinnya berikutnya di situ, nah ternyata kata kuncinya adalah penegakan, penjagaan, pengendalian. Jadi yang disebut dengan kendali kontennya adalah penegakan dan menjalankan. Penegakan prinsip-prinsip yang supaya memang muncul kejujuran satu sama lain. Jadi kalau ada pihak-pihak yang melakukan pembelaan diri, biasanya memang komponennya tidak jujur pada atas kesalahannya, gitu ya. Contohnya begitu. Itu tidak dalam rangka menegakkan, itu tidak dalam rangka penjagaan. Itu yang saya bilang tadi. Kendali kata kontennya adalah penegakan dan penjagaan, pengamanan di dalamnya, gitu ya. Supaya lahir tadi dari posisi saling jujur, supaya lahir keteraturan. Jadi kata kuncinya tadi begitu. Berikutnya lahir keteraturan, supaya lahir kepatuhan dalam rangka menjalankan sistem, dalam rangka menjalankan kehidupan yang berorientasi, yang bernilai pada apa yang kita tetapkan secara bersama. Jadi ikatan negara ini gitu, pakai istilah Husnul, perjanjian suci yang kita pegang ini gitu ya, itu menjadi kompas kita, menjadi barometer kita. Arah yang mengarah. Yang menjadi kompas kita, menjadi barometer kita, menjadi petunjuk kita untuk melangkah baik dalam rangka perencanaan, baik dalam rangka pengorganisasian, tindakan, pengendalian, dan pengevaluasian. Gitu Husnul penutupnya. Jadi luar biasa dalam konteks itu, karena balik lagi tadi yang Bang Nursi katakan, bagaimana kita juga tidak kemudian kita bisa menyelamatkan keluarga kita, warga negara kita dari jilatan api neraka gitu kan. Betul. Sebetulnya jadi dilihatnya seperti itu. Kalau ada oposisi kita yang mengingatkan untuk kembali
kembali ke tengah ya, keseimbangan itu dalam rangka sebetulnya dia mengingatkan supaya kita tidak kemudian terkena jilatan api neraka. Jadi tidak cuma di dunia saja, kalau kita fahami Pancasila dengan baik kan ketuhanan yang Maha Esa, masing-masing agama punya konsep, misalnya nanti konsep setelah mati, beyond the life kayak gitu kan, hidup setelah mati kayak gitu, itu kan juga menarik supaya kita ingat mati, karena ingat mati akhirnya kita muhasabah yang tadi dikatakan. Dan pada saat yang sama sebetulnya Indonesia itu mendapatkan banyak kesempatan di kancah internasional ya, yang hari ini kan sebetulnya Indonesia sampai November ya nanti menjadi presidensi dari G20 kayak gitu ya. Pusing juga kan, mestinya ada perang Ukraina. Itu berani nggak bersikap katakan adil di situ? Enggak. Dalam cerita bagaimana pidato Putin di Donbas dan pidato Putin tanggal 30 September kemarin, itu Putin tetap menyatakan betapa yang namanya NATO itu kurang ajar. Penato itu tidak menghargai, NATO itu tidak menghormati, NATO itu bahkan menginjak-injak. Sudah saya bilang jangan sampai NATO berkembang ke arah timur, tapi itu kan pidatonya isinya begitu-gitu. Ya, betul. Artinya sikap respect and appreciate each other gitu ya. Sikap dalam Anda mau mancing saya nih. Ya nggak apa-apa, maksudnya dikasih juga short. Enggak, saya ingin mau mengatakan kalau Anda memang kuat bersama gitu ya, pulih bersama gitu kan. Ya. Anda kan bicaranya pulih bersama, kuat bersama, maka pertanyaan kalau bersama Anda bilang siapa? Pulih dan kuat bersama siapa? Dengan nilai apa? Dan kebersamaan apa yang Anda bangunkan gitu mikirnya gitu, ngelihatnya Husnul. Jadi mereka masih punya patronase yang. Nah, ketika patronase kan ketemunya benchmark. Ketemunya kan siapa yang menjadi teladan. Nah, sementara kita bilang tadi kalau kita lihat di dalam konstruksi secara menyeluruh, secara terstruktur, sistematif dan masif tentang kendali kehidupan berbangsa dan bernegara, yang berarti dia merupakan penegakan dan penjagaan serta pengamanan, gitu kan? Penegakan, penjagaan dan pengamanan. Maka sebagai penutup Husnul, sesungguhnya Anda harus pandai-pandai bermuhasabah diri. Anda harus pandai-pandai menilai diri sendiri. Menilai peranan Anda gitu loh. Baik yang sekarang berada di jabatan kekuasaan maupun yang sedang power seekers gitu ya, power seeking kayak gitu, yang sedang mencari takhta, memburu takhta, ini semuanya, semua level. Nah, karena Anda sudah sampai pada posisi power seeker sama power hunter, saya kunci dengan kalimat getting the trust, forgetting the truth. Bahwa kepercayaan itu hanya dalam rangka menegakkan kebenaran. Itu berarti Anda tegakkan adalah keadilan. Itu berarti kendalinya benar. Gitu, saudara. Begitulah kira-kira diskusi kita hari ini. Ya, kadang saya juga selalu bermimpi kapan Indonesia menjadi kayak pimpinan dunia, sehingga kita tidak cuma sekedar kita janitor, tapi kita jadi leader, kita bisa membangun rekonfigurasi global power, betul, gitu ya. Betul. Karena kita punya SDM banyak, ya kan? Karena jumlah itu kan penting. Wilayah luas, sumber daya berlimpah kayak gitu. Ya. Geografi, geopolitik luar biasa. Mapping ininya biasa. Terus tempatnya juga kita di ekuator gitu ya, khatulistiwa. Nah itu kan semuanya sudah Allah berikan kepada kita, tapi kita sepertinya belum memanfaatkan itu dengan baik. Jadi kita tunggu nanti ini anak-anak muda terpanggil. Nah, anak-anak muda semuanya, terutama dari pemirsa IC dari Real Show ya, untuk ayo ke sana kayak gitu kan. Jadi nggak perlu yang melihat kita apa tadi ininya, kuat bersama apa tadi? Pulih bersama gitu. Siapkan diri Anda untuk nanti menjadi pemimpin baik lokal, provinsi, nasional maupun dunia. Karena kita semua ya sebetulnya kita punya semuanya modal itu, apakah modal kapital maupun modal sosial di dalam konteks bangunan negara Republik Indonesia yang Masya Allah sudah berikan barokah yang luar biasa. Amin. Dan semoga kita kurang beriman aja. Dan mudah-mudahan pulih berbasis konstitusi ya. Berbasis konstitusi 45.
Pulih berbasis Undang-Undang Dasar 1945. Paling enggak pembukaan. Iya, pembukaan gitu. Yang lainnya nanti bisa kita perbaiki. Iya. Cara mana yang kita perbaiki, mana yang kita tambah lagi. Dan itu konsepnya sudah siap, Usul. Sudah siap, insya Allah. Amin. Jadi itu diskusi kita, para pemirsa IC Show. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bermanfaat. Kalau salah itu dari saya, dari Sampang Nursi, dari kami berdua, tapi yang benar hanya dari Allah. Dan tentu saja kalau salah kita mohon maaf. Nah itu saya baru mau bilang. Kalau salah kami minta maaf. Mudah-mudahan ilmunya ilmu yang bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.